Ada nggak satu kejadian dalam hidup Anda yang berulang? Kalau perasaan kita sering didominasi, apalagi dalam satu hari, satu malam, kita terus larut dalam kekecewaan, meratapi sebuah masalah, meratapi kekecewaannya, kebenciannya, kesedihannya, kesusahannya, maka kita besar sekali peluangnya menarik hal-hal yang serupa dalam kehidupan kita. Karena dengan kemelekatan luka ini, impian itu sulit sekali untuk kita capai. Kita ini sering menolak kejadian yang menurut sudut pandang kita tidak baik. Baik menurutmu itu belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Untuk masuk ke gerbang pintu rezeki yang sebenarnya keberlimpahan itu, Anda harus melewati ini dulu. Anda harus bisa menyelesaikan yang namanya luka batin. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan bahas sesuatu yang sudah lama sekali tidak pernah saya bahas, tapi cara ini atau tema inti di video ini dilakukan oleh semua mereka yang mampu menyelesaikan masalahnya, termasuk hutangnya, termasuk permasalahan keharmonisannya. Keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidupnya. Sejujurnya, ini saya alami dan saya pun memulai dari menyelesaikan problem yang ini. Saya keluarkan ini dari dalam batin saya. Kemudahan demi kemudahan itu datang. Termasuk yang pernah saya ceritakan, 300 juta hutang saya itu bisa lunas dalam kurun waktu 2 bulan saja. Saya minta Anda untuk mendengarkan ini dengan seksama sampai video ini selesai. Dan saya yakin Anda mengalaminya, dan saya pun yakin semua orang pernah mengalaminya. Jadi simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya adalah luka batin. Mungkin kata luka batin ini sudah sangat umum Anda dengarkan saat ini. Beda dengan 3 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, ini menarik sekali untuk diperbincangkan. Tetapi bukan masalah kata-katanya menarik atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Dimulai dari hutang misalkan. Ini yang pernah saya alami. Kemudian permasalahan batin saya. Di mana saya pernah bercerita bahwa saya pernah mengalami divorce. Sampai pada akhirnya saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Luka batin ini masih sangat-sangat penting. Atau saya anggap ini sejajar. Membahas luka batin ini sama pentingnya seperti impian kita. Karena dengan kemelekatan luka ini, impian itu sulit sekali untuk kita capai. Masalah kita sulit sekali untuk terselesaikan. Jadi saya akan jelaskan dari awal teman-teman ya. Luka batin itu sebuah konflik yang pernah terjadi di masa lalu. Yang namanya konflik pasti tidak menyenangkan dan tidak enak. Sehingga nempellah atau masuklah atau hadirlah beberapa rasa di dalam hati kita, yaitu kecewa, marah, benci, dendam, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan trauma finansial. Walaupun trauma finansial itu terbangun juga karena luka. Cikal bakal lukanya finansial atau trauma finansial itu berangkatnya dari luka batin ini. Saya minta Anda dengerin saya baik-baik ya. Saya minta tolong sisihkan waktu sampai video ini selesai. Jadi bermula dari luka batin konflik ini. Kenapa? Karena ketika kita punya luka, ketika kita didominasi oleh kekecewaan, maka energi yang terpancar dari diri kita, itu energinya tidak baik. Supaya Anda mudah menangkapnya, karena kalau saya bicara energi akan banyak sekali muncul di pikiran Anda. Anda pasti sangat bisa membedakan perasaan sedih dengan perasaan senang. Perasaan sempit dengan perasaan luas. Perasaan yang tertutup dengan keterbukaan. Anda pasti bisa membedakan. Pasti Anda bisa membedakan. Dari perasaan inilah yang akhirnya membentuk menjadi realitas baru. Saya akan mulai dari satu pertanyaan ke Anda. Ada nggak satu kejadian dalam hidup Anda yang berulang? Saya yakin banget. 90%, 95% penonton saya yang merasa punya problem, ini bukan kali pertama terjadi. Termasuk tadi yang saya sampaikan hutang. Sepertinya hutang ini pun bukan kali pertama. Semua yang terjadi hari ini, kemungkinan besar itu pernah terjadi di masa lalu. Sampai Anda bingung kenapa ini terulang terus. Sebabnya cuma satu, hanya satu sebabnya. Yaitu
ada kekecewaan yang sangat melekat di dalam hatimu. Sehingga mempengaruhi lagi-lagi energimu, perasaanmu, yang akhirnya dari perasaan tersebut membentuklah menjadi sebuah realitas baru. Tapi negatif juga, berulang. Oke, kalau sampai di situ kita sepakat, saya bisa lanjutkan ini. Kemiripan menarik kemiripan. Itu bahasa dari buku yang sering kita baca. Namanya The Magic. Bahkan di The Secret pun ada itu. Kemiripan menarik kemiripan. Di situ pembahasan tentang atau membahas tentang the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Jadi ketika energi kita negatif, kita menarik hal-hal yang negatif. Itu prinsip awal dulu. Jadi terjawab sampai di sini teman-teman, kenapa kita semuanya mengalami sebuah siklus pengulangan? Karena berangkatnya dari perasaan kita. Kalau perasaan kita sering didominasi, apalagi dalam satu hari, satu malam, kita terus larut dalam kekecewaan, meratapi sebuah masalah, meratapi kekecewaannya, kebenciannya, kesedihannya, kesusahannya, maka kita besar sekali peluangnya menarik hal-hal yang serupa dalam kehidupan kita. Itu yang perlu digarisbawahi dulu, itu prinsip banget. Nah, setelah sampai di situ, berarti kita, kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kalau kita lepas, kalau kita tanpa beban, kalau kita menerima, melepas kemelekatan, kemudian menerima keadaan, saya rasa kita akan menarik hal yang serupa juga, yaitu keberlimpahan dan kebaikan. Sekarang pertanyaannya, setelah kita tahu bahwa bentuk dari kita punya luka batin itu adalah mengalami sebuah siklus pengulangan, berarti sekarang solusinya apa? Gitu ya. Anda cukup lakukan ini sebenarnya 7 hari untuk sebuah eksperimen loh ya. Untuk sebuah uji coba. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Uji cobanya hanya dengan 7 hari, 1 minggu saja. Yaitu belajarlah untuk menerima dulu. Kita ini sering menolak kejadian yang menurut sudut pandang kita tidak baik. Kita sering sekali menolak satu hal yang menurut pemikiran kita itu tidak mengenakan buat kita. Ini sebuah nasihat yang banyak sekali membuat banyak orang sadar. Allah itu tidak pernah memberikan keburukan sebenarnya. Perlu dicatat ini ya, Allah tidak pernah memberikan keburukan sejatinya. Tetapi karena kita punya sudut pandang tentang keburukan itu sendiri, akhirnya kita bisa menilai satu hal ini buruk, satu hal ini baik. Ada sebuah penjelasan yang mengatakan begini. Rasulullah pernah mengatakan, baik menurutmu itu belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Dari kalimat ini, itu artinya apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita itu baik. Bersama kesulitan ada kemudahan. Innama ma'al usri yusra. Cuma sayangnya, sudut pandang kita arahkan pada yang negatif. Sehingga ketika kata kita, masalah datang, kekecewaan datang itu, langsung kita vonis bahwa itu keburukan. Padahal Allah mengajarkan kita untuk melihat endingnya. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat endingnya, tidak ada satupun perkara dalam hidup kita yang endingnya buruk sebenarnya. Nah, orang-orang yang bisa menyelesaikan masalahnya termasuk hutang-hutang mereka dan termasuk apa yang saya alami dulu, itu adalah ketika saya menggeser sudut pandang saya. Dan bersamaan dengan saya menggeser sudut pandang saya menerima permasalahan itu. Kenapa? Ternyata kalau saya menggeser sudut pandang saya melihat di mana letak kemudahannya ya Allah. Engkau pasti berikan kesulitan, bersama itu pasti ada kemudahan. Saya terus fokusnya kepada kemudahan sehingga saya sedikit mengabaikan yang namanya kesulitan. Ketika kemudahan itu tampak, saya mulai perlahan untuk menerima semua permasalahan itu. Ada latihannya apa tidak? Ada. Anda cukup praktekkan setiap hari selama 7 hari, tadi saya ulangi ya, malam menjelang Anda tidur. Anda tulis semua problem Anda. Apa yang sekiranya Anda tolak? Apa yang sekiranya menurut Anda tidak nyaman? Apa yang sekiranya mengganggu vibrasi Anda? Apa yang sekiranya merusak energi Anda dalam keseharian? Apa yang sekiranya ketika Anda ingat itu, ingat sebuah masalahnya, itu Anda ngerasa nggak nyaman? Nah, itu ditulis. Setelah anggap saja Anda menemukan 10-20 poin yang membuat pikiran Anda tidak nyaman, ikuti ya. Letakkan tangan kanan Anda di dada Anda sebelah kiri. Letakkan di sini. Di dada sebelah kiri, ini sebuah simbol, ya, sebuah simbol. Disinilah letak hati kita, sehingga kita seperti sedang memberikan nasihat pada diri. Ucapannya, Anda baca dulu semua yang Anda tulis itu, Anda baca satu persatu, dan di setiap problemnya katakan, aku menerima rasa kecewa ini, aku menerima rasa kesal ini, aku menerima kesedihan ini, dan lain sebagainya. Katakan itu di setiap poin yang Anda tulis.
dan lakukan ini berulang selama 7 hari saja. Dan kemudian setelah itu Anda istirahat. Tapi sekali lagi ini bukan hanya sekedar membaca, tetapi ini juga harus melibatkan perasaan yang kuat. Bahkan ketika Anda membaca itu, Anda hadirkan kekecewaannya. Hadirkan perasaan kecewa itu. Jika sudah semuanya, silahkan Anda istirahat. Setelah Anda istirahat, besok subuhnya bangun, coba syukuri beberapa hal saja. Yang pertama, alhamdulillah sudah dibangunkan kembali untuk bisa merasakan kehidupan ini. Yang kedua, terima kasih ya Allah untuk nafasku. Untuk nafas yang sangat bekerja dengan baik. Kemudian, terima kasih ya Allah untuk apapun yang ada di sekitarku. Lalu setelah itu, silahkan Anda ibadah seperti biasanya. Nah, syaratnya ini dalam 7 hari, kalau tidak bisa Anda buat 0% yang namanya kekecewaan itu, setidaknya setiap harinya berkurang. Kalau sudah bisa, Anda perhatikan, 7 hari dari sekarang, ke depannya nanti, Anda boleh mampir lagi ke video ini, lalu sampaikan bagaimana perasaan Anda. Jadi saya minta tolong video ini tolong dipin di handphone Anda. Tolong di copy linknya, kemudian dipaste. 7 hari kemudian, Anda datang lagi ke video ini, kemudian silakan Anda komen. Lakukan 7 hari saja. Kalau 7 hari sudah ada perubahan, barulah Anda lanjutkan. Sampai nanti setelah 1 bulan saja, atau minimal 21 hari, Anda merasakan better, lebih baik daripada sebelumnya, barulah Anda tulis keinginan-keinginan Anda, termasuk lunas hutangnya. Ini salah satu problem yang banyak orang mengalaminya, yaitu hutang. Ketika Anda sudah lepas dari ini, sebenarnya ada sebuah bentukan energi baru dalam diri Anda. Nah, ketika energi baru itu sudah terbentuk, jangan diam saja, maka ciptakan manifestasi yang positif. Jangan nyaman juga karena Anda merasa sudah baik-baik saja. Anda manfaatkan energi ini. Anda manfaatkan energi keberlimpahan Anda, energi ketenangan Anda. Ya, ini saya sekaligus mengajarkan bagaimana caranya terapi mandiri. Paling durasinya saat sebelum tidur tadi, cara-cara yang harus Anda lakukan sebelum tidur tadi hanya memakan 10-15 menit saja sebenarnya. Tapi ketika Anda melakukannya, saya minta tolong untuk benar-benar powerful melibatkan rasa. Untuk masuk ke gerbang pintu rezeki yang sebenarnya keberlimpahan itu, Anda harus melewati ini dulu. Anda harus bisa menyelesaikan yang namanya luka batin. Jadi cukup Anda praktekkan itu saja, cukup Anda amalkan itu saja, Anda boleh perhatikan. Saya rasa 1 bulan, 2 bulan itu bukan waktu yang lama. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda akan merasakan dampak yang sangat luar biasa nanti. Karena saya sendiri mempraktekannya hanya dengan menyadari bahwa saya ini melekat dengan hal-hal negatif. Ketika saya mampu lepas dari hal-hal negatif ini, mampu lepas dari kemelekatan ini, menghilangkan kekecewaan, kebencian, perasaan sedih, susah, keajaiban demi keajaiban itu terjadi. Saya sampaikan tadi bahwa ini gerbangnya. Bereskan dulu ini, baru Anda bisa masuk ke pintu rezeki atau pintu keberlimpahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, teman-teman. Nanti Anda akan tahu seberapa penting melepaskan luka batin itu dan apa hubungannya dengan kekayaan. Anda akan tahu sendiri nanti jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.